Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya bagi kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut pembahasan kita ya mengenai tafsir surat Al-Alaq ya sekarang ya. Ya, adapun berkenaan dengan surat Al-Alaq ini, ya bahwasanya surat ini adalah surat yang ke-96, terdiri dari 19 ayat. Adapun makna dari Al-Alaq ini adalah apa? Segumpal darah. Segumpal darah. Lalu kemudian ya status dari surat ini adalah surat Makkiyah ya. Surat ini adalah surat Makkiyah. Ya. Kenapa? Karena surat ini adalah surat yang diturunkan apa? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah ya. Apalagi ini adalah surat atau ayat yang pertama kali itu turun kan gitu. Lalu kemudian berkenaan dengan intisari ya dari surat Al-Alaq ini ya, secara globalnya bahwasanya Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Berupa ilmu. Ya, berupa ilmu. Kalau pada surat At-Tin, yaitu berdamping dengan ya antara surat At-Tin dan kemudian Al-Alaq. Itu merupakan apa? Berbicara mengenai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa apa? Fisik dan tubuh yang sempurna, kan gitu. Nah, setelah surat At-Tin lalu kemudian surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq pun juga sama, berbicara tentang apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa ilmu. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya seseorang itu akan bernilai ya kalau seseorang itu sudah memiliki tubuh yang baik, fisik yang baik, lalu kemudian dia memiliki ilmu. Namun sebaliknya, kalau ada seseorang yang memiliki fisik yang baik, tubuh yang baik, namun dia tidak memiliki ilmu tentang agama ini, maka dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kan gitu ya. Semakin dia berilmu, semakin dia mengamalkan ilmu tersebut, semakin dia bernilai di sisi Allah. Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum gitu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan sekali lagi kita katakan, seseorang tidak akan mungkin dia bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, tidak akan mungkin dia bisa menjadi orang yang beriman kecuali dengan ilmu tentang agama ini. Makanya Allah tadi Rasulullah mengatakan apa? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkannya di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Artinya apa? Dengan ilmu tersebut membuat seseorang beriman kepada Allah. Dengan ilmu tersebut membuat seseorang takwa kepada Allah. Dengan ilmu tersebut membuat seseorang tunduk kepada Allah. Kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Memudahkannya menuju surga Allah. Bukankah Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Karena apa? Semakin tinggi keilmuan mereka tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah, ya, tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia akan tunduk kepada Allah. Tetapi semakin dia jauh dari ilmu Allah, ya gitu. Semakin dia jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama ini, semakin dia membangkang kepada ini. Kita dapatkan. Kita gak usah jauh-jauh deh, ya. Kita gak usah jauh-jauh kemana-mana. Kita lihat di luar sana. Ketika ada orang-orang yang malas banget bermajelis ilmu, malas banget untuk menuntut ilmu syar'i, kita lihat bagaimana sholatnya. Nah, kan gitu. Kita perhatikan bagaimana sholatnya. Sholat zuhur, ya, bahasanya sehari sekali aja itu udah serasa kayak apa? Orang yang benar-benar suci sedunia. Padahal dia ngelewatin 4 sholat wajibnya. Cuman 1 yang dia tunaikan, tapi seolah-olah dia apa? Bakal masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang beriman, walaupun dia sudah menyempurnakan sholat wajibnya dengan sebaik-baiknya, malah dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Innal mu'min ya'malu bit ta'ati wa huwa musyrikun wajlun khaif. Sesungguhnya seorang mukmin itu dia terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa musyrikun wajlun khaif. Sementara dia dalam keadaan ketakutan kepada Allah, takut terhadap azab Allah. Kenapa? Dia tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Padahal dia nyempurnain agama ini. Sholatnya bagus, bacaan Qurannya bagus, sedekahnya bagus, sholat tahajudnya bagus, zikirnya bagus, ya, hatinya, pembersihan hatinya bagus. Tapi semakin seperti itu semakin takut kepada Allah. Karena apa? Dia mengetahui tentang ilmu betapa dahsyatnya azab neraka jahanam. Mengerikan azab Allah. Jadi ketika dia melakukan ketaatan masih tetap takut kepada Allah. Tapi sebaliknya kata beliau, wa innal fajir, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, yang jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Dia terus menerus melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, wa huwa amin, sementara dia merasa aman dari azab Allah. Benar tidak? Benar tidak? Orang-orang di luar sana yang meninggalkan sholat wajib, ngerasa aman gak mereka? Ngerasa aman gak? Santai kan mereka ketika meninggalkannya? Kan gitu. Biasa aja kan? Seolah-olah gak ada apapun bagi dirinya. Karena apa? Jauh dari ilmu Allah.
Sehingga akhirnya dia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap kemaksiatan itu bagaikan apa? Lalat yang hanya bertengger di hidungnya lalu kemudian diuntai gitu aja. Kan ini telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya orang mukmin, ya innal mu'min yara dzunubahu, sesungguhnya seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya, melihat kemaksiatannya, melihat kekhilafan-kekhilafannya, itu bagaikan orang yang duduk di bawah gunung yang begitu besar dan dia khawatir kalau gunung tersebut akan menimpanya. Padahal mungkin kemaksiatan cuma sedikit, kekhilafan aja nggak sengaja, tapi itu dianggap sebagai apa? Dosa yang begitu mengerikan, bagaikan gunung yang begitu besar yang akan menimpa dirinya. Itu seorang mukmin, itu seorang yang mengetahui tentang ilmu Allah. Tapi sebaliknya, wa innal fajir, dan orang-orang yang fajir, yaradzunubahu, mereka melihat dosa-dosa mereka, kadzubabin marra ala anfi, itu bagaikan lalat yang bertengger di hidungnya, kecil. Lalu kemudian apa? Di hotel gini, udah nggak ada apa, nggak ada rasa takut apapun. Itu Pak bedanya. Loh, kan tadi dikatakan ini mukmin. Mana kaitannya dengan ilmu? Sekali lagi kita katakan seseorang tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang beriman, tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali dengan ilmu. Apa dalilnya? Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang berilmu berderajat derajat. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah kecuali dengan apa? Ilmu. Sehingga Allah mengiringi kata iman dengan beriringan. Ya Pak, kan gitu. Ya, antum pernah dapatkan nggak? Ada orang yang malas bermajelis ilmu, ada orang yang malas menuntut ilmu, tapi kemudian dia apa? Mukmin. Bahkan nggak ada. Ya, kalau ada orang yang tiba-tiba bertobat, pasti secara otomatis dia akan mencari majelis. Ya, kenapa dia mencari majelis ilmu? Karena dia tahu bahwasanya sholatnya belum sempurna, sehingga dia mencari bagaimana cara untuk menyempurnakan sholatnya. Kan gitu. Dia tahu hatinya selama ini kok kosong, maka dia mencari majelis ilmu untuk mengisi nutrisi hatinya. Sehingga dia terus kemana cari majelis ilmu. Ketika dia bertobat, ketika dia mulai menjauh lagi dari Allah, mulai hatinya futur dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mulai dia menjauh dari majelis ilmu. Ya, maka sekali lagi kita katakan, ya, seseorang bisa tunduk kepada Allah, seseorang bisa beriman kepada Allah dan meningkatkan ketakwaannya hanya dengan ilmu. Ya, seperti itu. Lalu kalau pertanyaannya, tapi Ustaz, bukankah di luar sana banyak tuh ada orang-orang yang berilmu, gelarnya tinggi banget dalam ilmu tafsir dan sebagainya, tapi kok dia banyak melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya? Kita katakan orang tersebut punya ilmu, akan tetapi apa? Dia tergoda dengan dunia beserta isinya. Dan ini dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Apa kata beliau? Man fasada min ulama'ina fa fihi syabhun bil. Orang-orang yang rusak dari para alim kita, dari orang-orang yang berilmu di antara kita, itu mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Ingat, bukan hukumnya, bukan berarti dia kafir, bukan. Tetapi tingkah perbuatannya seperti orang-orang Yahudi. Dan mungkin hukumnya juga ada yang seperti kayak orang Yahudi. Ketika apa? Ketika dia punya ilmu lalu kemudian ternyata dia mau merusak hukum-hukum agama Islam. Ada yang seperti itu? Ada dari kaum liberal kan seperti itu.
Gelar mereka doktor, profesor, kan gitu Bang. Tapi kemudian apa mengatakan kepada umat manusia? Zina itu halal kata dia. Asalkan dilakukan suka sama LGBT itu benar kata dia. Karena itu kodrati. La haula wala quwwata. Kan gitu. Itu yang ngomong kayak gitu bergelar doktor enggak? Doktor, profesor yang ngomong kayak gitu. Dalam ilmu agama lagi. Kalau dalam ilmu umum mah orang juga nggak peduli gitu kan. Tapi ya itu memang kata beliau. Ada orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan kembali, wa man fasada min ubadina, dan orang-orang yang rusak dari para ahli ibadah kita, ya, dia rajin beribadah tapi tidak dibangun di atas suatu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani tingkah lakunya. Kenapa? Orang Nasrani getol beribadah, tapi dia tidak dibangun di atas suatu Oleh karenanya, ya, perkataan beliau ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Kan itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang terkutuk. Seperti siapa? Yahudi. Terkutuk kenapa? Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan sebaliknya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkebalikan dengan ilmu tersebut. Waladhalin, dan bukan pula seperti jalannya orang-orang Nasrani. Gimana mereka? Rajin beramal tapi tidak dibangun di atas suatu ilmu. Maka seorang mukmin berada di antara dua golongan ini. Dia berada di pertengahan. Ya. Artinya apa? Dia beramal sesuai dengan ilmu yang ada di dalam agama ini. Tapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya ada di antara kaum muslimin ini orang-orang yang perbuatannya seperti siapa? Yahudi. Kan gitu. Ada yang seperti perbuatan seperti siapa? Nasrani. Oleh karenanya orang-orang yang mukmin diajarkan oleh Allah untuk meminta hidayah kepada Allah dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan jalan ini, bukan pula jalan ini. Ya Pak ya? Nah tadi kita katakan ya, kembali kita katakan bahwasanya Masya Allah, kenikmatan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, lalu kemudian dia pun mengamalkannya, semakin ya bernilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lalu kemudian berkenaan dengan surat Al-Alaq ini, tadi kita katakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat ini adalah surat Makkiyah karena surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan bahkan surat ini adalah surat yang pertama kali turun. Walaupun ada sebagian kecil para ulama mengatakan apa? Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya surat yang turun, sebagian kecil para ulama juga mengatakan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir. Tapi pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapatnya jumhur atau mayoritas para ulama, bahwasanya surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya, dan kisahnya kita mengetahui, ya, kisahnya kita mengetahui bagaimana ketika itu, ya, ketika Islam belum datang, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW merasa resah, merasa apa namanya, sempit, merasa apa namanya, galau dengan melihat kehidupan orang-orang kafir Quraisy, ya, di mana mereka melakukan kesyirikan, di mana mereka melakukan apa lagi, kekufuran, mereka melakukan khurafat,
ya. Lalu kemudian moral mereka pun hancur. Berbunuh-bunuhan di antara mereka gara-gara apa? Permasalahan sepele. Banyak melakukan riba, kan gitu. Perzinahan di mana-mana. Akhirnya dalam keadaan tersebut Rasulullah pun merasa sempit. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah bermimpi dengan melihat mimpi-mimpi yang indah, yang membuat beliau pada itu pengen banget untuk bertahanus. Apa bertahanus? Nah, bahasanya oke. Kalau bersemedi gitu sebenarnya menjindiri. Kalau bersemedi itu kayaknya kayak bahasa orang-orang luar sana yang dia sendiri gitu seperti ya. Menyendiri, bertahanus. Akhirnya beliau pun pada waktu itu pergi ke gua Hira, ya, menyendiri, berkhalwat di sana. Ya, berkhalwat. Nah, ketika Rasulullah SAW pada waktu itu menyendiri, disitulah kemudian datang siapa? Jibril. Ya, datang malaikat Jibril. Lalu kemudian Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Maka Nabi Muhammad SAW yang seorang ummi yang nggak bisa membaca langsung mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca, gitu kan. Akhirnya dipeluk oleh Jibril sekuat-kuatnya sampai pada waktu Nabi Muhammad ngerasa apa? Nggak bisa bernafas. Pada kita dilepas lagi oleh Jibril, lalu kemudian Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Sekali lagi Rasul pun mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluklah lagi sekeras-kerasnya sampai nggak bisa bernafas. Diperintahin lagi Iqra, baca. Nggak, kata Rasulullah ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Mau gimana gitu kan? Dipeluk lagi oleh Jibril sekeras-kerasnya sampai pada waktu itu udah nggak bisa lagi, ya. Baru kemudian pada waktu itu Jibril pun membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya? Barulah pada waktu itu gimana Rasulullah? Pas balik dalam keadaan seperti itu ketakutan, menggigil. Ya, menggigil, kedinginan, mungkin demam dan lain sebagainya. Balik ke rumahnya, meminta kepada keluarganya, meminta kepada Khadijah apa? Dasirni, selimuti saya. Udah diselimutin banyak, masih aja menggigil kedinginan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengatakan, aku takut bahwasanya aku akan dibunuh. Aku takut akan datang keburukan kepadaku. Tetapi lihat bagaimana Khadijah, ya, seorang wanita yang salihah, wanita yang sangat berbakti kepada suaminya, bagaimana dia berusaha untuk menenangkan suaminya. Ini pelajaran tuh ya untuk istri-istri, masya Allah. Untuk apa? Tapi saya ini sedikit nih, ya. Apa? Kalau bisa ketika suaminya balik ke rumah, itu tenangkan hati suami. Ya, tenangkan hati suaminya. Namanya seorang laki-laki kalau sudah dari luar tuh banyak banget masalahnya, banyak. Ya, banyak banget masalahnya. Maka harus ditenangkan. Sore itu. Kemudian tadi Khadijah memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad insya Allah akan tetap berada dalam keadaan aman. Karena apa? Nabi Muhammad adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, selalu menyantuni anak-anak yatim, selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian setelah itu Khadijah pun membawa Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Ya, dan memberitahukan keadaan seperti ini, seperti Nabi Muhammad pun menceritakan seperti ini sebagainya. Maka kemudian ketika mendengar hal tersebut pun Waraqah mengatakan apa? Kata Waraqah, fa innahu namus. Ya, sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah datang kepada nabimu. Lalu kemudian kata Waraqah apa? Kalau seandainya nanti saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu,
Nabi Muhammad kaget. Kaumku mengusirku. Karena apa? Selama ini Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, diagung-agungkan oleh kaumnya, diagung-agungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika perkataan Nabi Muhammad, gak ada satupun yang berkata, oh Nabi Muhammad pendusta, gak ada. Kok tiba-tiba Rasulullah mendengar apa? Bahwasanya dia akan diusir. Kan gitu. Selama ini dia sangat dimuliakan, beliau sangat dimuliakan. Tapi apa jawab Waraqah bin Nawfal? Tidak ada seseorang pun yang membawa ajaran seperti ini kecuali dia akan apa? Diusir oleh kaumnya. Lalu kemudian Waraqah pun mengatakan, kalau seandainya saya masih hidup ketika engkau seperti itu, maka saya akan membelamu sekuat tenaga. Seperti itu. Ya, akan membela dengannya nyawanya. Nah, itu ya, itulah kisah Nabi Muhammad SAW ketika turunnya surat Al-Alaq. Tapi ingat, dalam surat ini Nabi Muhammad SAW sudah diangkat sebagai seorang nabi, belum menjadi seorang rasul. Jadi nubuah datang pada itu, tapi risalah belum. Jadi bedakan antara nubuah dengan risalah. Kenabian sudah datang kepada Nabi Muhammad, tapi risalah belum. Perintah untuk mendakwahkan manusia belum. Baru nanti ketika turun surat apa? Al-Mudaththir. Kan? Baru diperintahkan apa? Qum fa'anzir. Bangun, beri peringatan kepada manusia. Maka disitulah risalah itu telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mulai beliau mengajak manusia untuk apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan nubuah lalu kemudian pada turunnya surat Al-Alaq ini beliau baru turun nubuah, belum risalah. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian dari kisah ini kita dapatkan bahwasanya apa? Khalwat ya di gua Hira, atau tadi apa? Menyendiri di gua Hira. Perlu antum ketahui dan perlu juga umat juga harus mengetahui bahwasanya berkhalwat atau menyendiri di gua Hira itu bukanlah sunnah Rasulullah SAW. Namun kan yang terjadi apa manusia? Masya Allah, berbondong kalau misalnya ada umrah dan lain sebagainya atau haji, langsung berbondong-bondong ke gua Hira. Entah mungkin ada yang berdiam di sana, ya, meminta-minta di sana, berdoa-doa di sana. Kita katakan berkhalwat di gua Hira atau menyendiri di gua Hira bukanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad tidak lagi pernah datang ke gua Hira. Itu ya. Nggak pernah lagi datang ke sana. Nah, seharusnya ketika itu harusnya gitu. Kalau memang itu adalah tempat yang diberkahi seperti itu, maka harusnya apa? Ketika waktu Nabi Muhammad mendakwahi ini, lalu kemudian dia disakiti oleh Abu Jahal, disakiti oleh siapa? Abu Lahab, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Harusnya Nabi kemana? Gua Hira. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah itu nggak pernah lagi ke gua Hira. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad pun nggak pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk datang kemana? Gua Hira. Nggak ada. Rasulullah mengatakan udahlah sekali-kali lah kalian nginep di sana di gua Hira. Nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang datang ke gua Hira. Artinya pada waktu itu Nabi Muhammad dan generasi pertama dan yang paling utama dari umat ini tidak memandang berkhalwat atau menyendiri di gua Hira itu sebagai sunnah Rasulullah. Kalau itu merupakan sunnah, pasti berkumpul tuh, ada Bilal, ada siapa lagi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, rebutan mereka di sana. Tapi kenyataannya marah mereka apa kemana? Tepatnya ke Ka'bah atau ketika itu di Madinah. Ya,
Masjid Nabawi, kan gitu. Dah, itu menjadi base camp mereka. Itu menjadi tempat mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan tadi maaf ngomongnya ada orang-orang yang seperti itu, beranggapan bahwasanya Gua Hira itu ada tempat keberkahannya karena turun surat Al. Perlu kita ketahui, bukankah ayat-ayat yang lain juga turun di mana-mana? Gitu. Ada di tempat ini, ada yang di tempat ini. Bahkan ada ketika Nabi Muhammad SAW naik unta. Gitu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya mentang-mentang tadi surat Al-Alaq pertama kali turun di Gua Hira, lalu kemudian apa? Mulai ada orang-orang yang mengkultuskan Gua Hira dan menganggap itu adalah tempat yang berkah. Kita katakan tidak. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan umatnya untuk ke sana. Kalau itu adalah tempat yang berkah, maka tentu pasti Nabi Muhammad nyuruh umatnya untuk datang ke Gua Hira. Karena apa? Tempat berkah, kan gitu. Tapi kenyataan Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam datang ke mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Bahkan disebutkan janganlah kalian mengadakan perjalanan itu perjalanan ibadah kecuali ketiga tempat. 3 masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian masjid mana? Masjidil Aqsa. Enggak ada Rasul mengatakan apa? Ke Gua Hira. Enggak ada. Ya Pak? Maka lakukan perjalanan ibadah hanya ketiga tempat tadi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga kita katakan ada orang bahkan yang berlebih-lebihan bermasalah mengenai berkhalwat tadi. Ya, di mana mereka menganggap bahwasanya kenabian itu bisa diusahakan. Artinya apa? Kenabian itu bisa didapatkan dengan apa? Berkhalwat. La haula wala quwata illa billah. Ini lebih parah lagi. Seperti siapa? Seperti keyakinannya Ibnu Sina dan juga para filsafat. Ahlul kalam. Mereka mengatakan apa? Kenabian itu bisa didapatkan dengan khalwat. Artinya kalau ada salah seorang antum itu berkhalwat di Gua Hira atau di gua apa dan sebagainya, bisa dia jadi seorang nabi. La haula wala quwata illa billah. Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Sementara orang-orang seperti tadi Ibnu Sina dan juga para filsafat menganggap apa? Kalau seandainya khalwat, apa kenabian itu bisa diusahakan dengan khalwat, berarti akhirnya apa? Akan ada nabi-nabi yang lainnya. Itu kan udah kesesatan yang fatal. Kan gitu. Itu kan sudah menjerumuskan ke dalam kekufuran. Ingkar kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan ingkar kepada Nabi Muhammad yang telah memberitahukan bahwa apa? Beliau adalah penutup para. Jadi jangan yang aneh-aneh Pak ya. Jangan yang aneh-aneh. Nah, makanya akhirnya gak heran kita dapatkan ada orang-orang ya kira-kira ada keyakinan-keyakinan seperti itu datang kemana Pak? Ke gunung-gunung, ke gua-gua, ya ngomongnya apa? Berkhalwat, cari ilmu putih atau bahasanya mutih ya. Seperti itu. Ya, lalu kemudian nanti dapat ilmu. Wah, anggapannya apa? Wali Allah. Dan mungkin tadi derajatnya menjadi nabi. Utusan Allah wala quwata illa billah. Enggak, wali Allah enggak seperti itu. Ya, wali Allah sebagaimana Allah katakan ala inna auliya Allah. Ya, ketahuilah oleh kalian bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu wali-wali Allah. Mereka beriman, maksudnya apa? Beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran Rasulullah, dan juga apa? Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu adalah wali-wali Allah. Jadi kalau ada seseorang mengklaim dirinya sebagai wali-wali Allah, tapi kemudian apa? Dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan dia menyelisihi Rasulullah SAW, maka dia bukanlah wali-wali Allah. Tapi siapa mereka? Wali syaitan. Sore itu. Nah, tidak ada. Ya, karena patokannya adalah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat pada umat ini atau pada manusia ini, siapa manusia yang paling terbaik sedunia? Siapa? Sepakat kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang perbuatannya lebih mirip kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia semakin lebih mirip lagi kepada Rasulullah, maka dia lebih apa itu? Lebih baik kedudukannya dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Dia lebih mendekati kepada perbuatan Nabi Muhammad. Sementara kita semua tadi sepakat bahwasanya manusia yang paling terbaik, yang paling mulia adalah siapa tadi? Semakin mirip perbuatan seorang dengan Nabi Muhammad, semakin mulia pula kedudukannya di sisi Allah. Artinya apa? Kebalikannya, semakin jauh seseorang dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka semakin jauh pula dia dari Allah. Itu makanya tadi saya bawakan firman apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa? Fattabi'uni, ikuti Rasul. Dalam akhlaknya tadi sama, muamalahnya, ibadah, yuhibbukumullah. Kalau sudah seperti ini, Allah pun akan cinta kepada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau sudah terampunkan dosa-dosanya, mana tempatnya? Neraka? Ya enggak, surga. Pasti surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tadi, jadi kalau ada Masya Allah, mas yang pakai peci itu Masya Allah kan, kalau perbuatannya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin mulia dari antum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah deh mengklaim dirinya sebagai orang yang suci sementara perbuatannya saja apa? Jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi apa? Salatnya bolong, salat zuhur cuman. Habis itu nganggapnya orang yang paling suci sedunia dan beranggapan bahwasanya dia akan masuk ke dalam tanpa hisab lagi. Itu masyaallah. Kan repot loh kayak gini. Ya? Iya boleh, benar, roja itu benar, berharap kepada Allah untuk mendapatkan surganya itu benar. Tapi kalau roja saja tidak diikuti dengan khauf, itu rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap azab Allah, itu juga repot, nggak bisa dia. Iya Pak? Hah? Jadi ini kadang-kadang orang di luar sana itu harapan terlalu besar, ya. Husnuzon kepada Allah, tapi sementara dia husnuzon, dia lupa dia juga harus apa? Punya sifat khauf, rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap azab Allah, rasa takut kalau melanggar terhadap apa yang Allah perintahkan. Kalau terlalu banyak rojaknya, berharapnya tanpa ada rasa khauf, ini bisa-bisa apa? Merasa aman dari azab Allah. Dan itu termasuk dosa besar, di mana Rasul mengatakan al-kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah. Dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah dan merasa aman dari azab Allah, sehingga akhirnya apa? Bebas dia melakukan kemaksiatan dan bebas dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Maaf nih teman-teman ya. Kalau ada di antara antum berpikir, oh gimana Ustaz? Ada yang kadang-kadang ada bertanya teman-teman saya tanya, Ustaz, tolong dong, gimana ya? Ada nggak antum amalan-amalan ini? Minta dong amalan-amalan ini dong gitu. Saya bertanya, amalan apa? Antum mau amalan apa? Ya pokoknya amalan-amalan deh yang buat begini-begini. Saya katakan, antum mau amalan-amalan? Oke, toib. Benerin sholat antum dulu. Saya katakan, benerin sholat wajibnya. Percuma Anda mengatakan mau amalan ini, mau zikir begini gini sebagainya, tapi sholatnya gak bener, sholat wajibnya. Kan teman-teman di luar sana banyak kayak gitu ya. Orang luar pengen amalan begini, akhirnya apa? Baca zikir 1000 kali dan tapi sholatnya, sholat wajibnya ditinggalin. Enggak sholat berjamaah, enggak sholat berjamaah.
Enggak disempurnakan. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah bin amali salatu. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari amalan-amalnya pada hari kiamat apa? Salat. Maka saya katakan amalan benerin salatnya. Kan gitu. Kalau salatnya benar, maka Allah akan membimbing kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bukankah Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji, mungkar dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Artinya coba antum lihat, perhatikan, ketika antum atau kita melakukan suatu keburukan-keburukan, maka pasti ada yang salah dari ada yang salah. Ustaz, tapi saya benar, rukun-rukunnya benar, syarat-syaratnya benar, wajib salatnya benar, gak ada yang salah Ustaz. Iya, hukum fikihnya benar, tapi hati Anda ketika salat kemana? Mikirin uang, mikirin hutang, ya, mikirin ini, itu, baru Allahu Akbar. Badannya di sini, ruhnya kemana-mana. Nah, ini gak benar. Kan itu, artinya apa? Salah nih sholatnya. Ya Pak ya? Barakallahu. Ya itu kita katakan ya. Baik. Azan dulu, fadhal. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah. Lanjut kembali. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya khalwat ya itu tidak bisa membuat seseorang menjadi nabi. Nabi itu tidak bisa diusahakan. Nabi adalah sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memilih para hambanya dan salah satunya adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Akhir, ya, nabi yang paling agung, nabi yang paling akhir. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan juga, apa kata beliau? Sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, ya, akan ada nanti pada umatku ini 30 pendusta, kadzab. Ya, kadzab ini benar-benar pendusta seperti itu. Ya. Kulluhum yad'amu, dan semuanya mereka mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Dan kemudian Rasul pun mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, sementara aku adalah penutup para nabi. La nabi ya ba. Tidak ada lagi nabi setelah ya enggak ada. Jadi kalau ada orang-orang seklaim Anda mengatakan nabi apa jari